Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Pupah yang akan belajar muatan pembelajaran SPDP tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. KD-nya mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Nah, sebelum kita ke pola irama, sebaiknya kita akan mengetahui apa itu pola irama dan bagaimana pola irama itu terbentuk. Sebelum ada pola irama, kita akan mengetahui dulu, mempelajari dulu tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran dari suatu benda. Ketika benda bergetar, maka akan mengeluarkan suara. Suara itulah disebut dengan bunyi. Nah, kemudian bunyi itu ada yang terdengarnya panjang dan ada yang terdengar pendek. Nah, kemudian bunyi yang panjang dan pendek itu bisa kita susun menjadi sebuah pola irama. Di mana pola irama bisa kita temukan? Jika sebuah pola irama kita susun kembali, nah maka akan terbentuklah sebuah lagu. Kemudian bunyi panjang dan pendek pada suatu lagu itu biasanya akan diberi tanda. Ketika bunyi itu panjang, maka akan diberi tanda seperti persegi panjang. Itu menandakan bahwa bunyinya panjang. Kemudian, jika bunyi itu pendek, maka akan diberi tanda seperti kotak. Berarti suaranya lebih pendek atau bunyinya lebih pendek. Nah, bagaimana menentukan ini bunyi panjang atau pendek? Dalam suatu lagu, panjang pendeknya bunyi itu ditentukan berdasarkan ketukan. Dihitung berdasarkan ketukan. 2 ketukan, 3 ketukan, 4 ketukan, dan selanjutnya. Maka akan terlihat bahwa itu termasuk bunyi panjang atau bunyi pendek. Nah, seperti contoh lagu berikut. Ini ada lagu Kupu-kupu yang lucu. Tanda bunyi panjang dan pendek akan dituliskan atau dilihat di sini. Ku, bunyinya di bawahnya diberi tanda persegi panjang, maka itu suaranya atau bunyinya panjang. Nah, selanjutnya pu pendek, ku pendek lagi, pu pendek lagi, yang pendek lagi, lu pendek lagi, cu pendek lagi. Maka ketika dinyanyikan, yang bertanda panjang dibaca panjang dan yang bertanda pendek dibaca pendek. Nih, kita bereskan dulu yang sampai ke bawahnya. Ke panjang, mak pendek, nak juga pendek, eng juga pendek, kau pendek, terpendek, bang panjang. Maka ketika kita nyanyikan, panjang pendeknya akan kita sesuaikan. Maka ketika dinyanyikan, seperti ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Suara yang pendek, bunyi yang ditandai pendek, maka dinyanyikan pendek.
Dan ketika yang ditandai dengan panjang, dengan tanda panjang, maka dinyanyikan dengan panjang. Selanjutnya, pola irama adalah susunan bunyi dalam suatu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Tadi sudah terbentuk pola irama, kemudian pola iramanya disusun, maka akan terbentuklah sebuah lagu seperti tadi. Ya. Pola irama dalam lagu itu ada dua macam. Nih, satu, ada pola iramanya yang rata, dan yang kedua, ada pola iramanya yang tidak rata. Bagaimana contoh pola irama yang rata? Nah, lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu yang Ibu Pupah nyanyikan tadi, itu termasuk pola irama rata. Karena ketukannya atau panjang pendeknya terbagi rata. Jadi dalam setiap ketukannya, panjang pendeknya rata. Yo, coba anak-anak boleh ikuti nyanyikan bersama-sama lagu Kupu-Kupu yang lucu yang diciptakan oleh Ibu Su. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Itu rata. Sekarang ada pola irama yang tidak rata. Nah, itu pola irama yang panjang pendeknya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukannya. Ada yang 2 ketukan, ada yang 1 ketukan, ya. Contoh lagunya, ini kan naik turun ya, tidak sama, tidak rata seperti yang tadi lagu Kupu-Kupu yang lucu. Anak-anak pasti hafal dong lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Ini sama ciptaan Ibu Su. Coba kita nyanyikan ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Sekali lagi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Nah, ini ketukannya tidak rata, tidak sama. Makanya disebut pola irama tidak rata. Kemudian selanjutnya, pola irama dapat dimainkan dengan suara vokal atau dengan anggota tubuh. Nih, seperti tepuk tangan, tepuk paha, injak bumi, atau petik jari. Nah, kita menyanyikan seperti tadi, itu dengan vokal ya, dengan naik, naik. Nah, diiringinya itu bisa juga dengan tepuk tangan. Ya. Naik, naik. Nah, itu dengan tepuk tangan. Itu bisa untuk dimainkan pola iramanya. Kemudian bisa juga dengan tepuk paha, bisa juga dengan injak bumi, atau dengan petik jari. Ya. Selanjutnya, pola irama juga dapat dihasilkan dari alat musik. Ya, tentunya ketika kita menyanyi diiringi ketukannya oleh alat musik. Contoh alat musik gendang kalau yang dipukul, atau gelas kalau kita di rumah mau menyanyi kemudian mau pakai ketukan, nggak ada alat musiknya, bisa ngambil gelas kemudian diketuk menggunakan sendok. Ketukan sendok pada gelas dengan bunyi yang teratur itu juga disebut pola irama, ya. Jadi ternyata pola irama itu bisa kita mainkan dengan alat yang sederhana, dengan alat yang ada di sekitar kita, dengan meja yang ada di depan kita kemudian kita pukul, dengan gelas yang kita pukul menggunakan sendok, itu menghasilkan
eh, pola irama ya. Selanjutnya, nih ada gambarnya ya. Itu pola irama. Kemudian untuk selanjutnya, nah anak-anak kita sudah mempelajari tentang pola irama. Anak-anak silahkan kerjakan latihannya di buku ya di panduan ya yang sudah disiapkan. Itu memberi tanda panjang atau pendek pada penggalan lagu Burung Kakatua. Bisa kan? Tahu kan lagu Burung Kakatua? Ini insya Allah anak-anak pasti bisa. Dan jangan lupa beri tanda panjang dan pendek bunyinya. Nih anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang pola irama. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajarinya, mudah-mudahan bisa memahaminya, dan silahkan anak-anak boleh praktekkan dalam nyanyian, dalam lagu yang telah tadi kita sama-sama nyanyikan juga. Terima kasih dari Bu Pupa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.